Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Kita hari ini tetap di kebun. Nah, jadi teman-teman, untuk hari ini kita mau ada tutorial bikin pupuk kompos teman-teman ya. Kita mau bikin pupuk kompos dari ilalang karena ilalang ini kita pelihara untuk calon pupuk teman-teman. Untuk bahan pokok pupuk kita ilalang ini ya. Kita sengaja kita pelihara, kita tabur pupuk urea dan supaya jadi bahan baku pupuk. Jadi jangan lupa teman-teman, subscribe, komen, dan share. Tombol loncengnya jangan lupa juga. Jadi untuk tata cara bikin pupuk ini ya, tata caranya begini teman-teman. Contohnya begini. Nah ini. Kita kalau ilalang kita sudah begini teman-teman, itu sudah bisa untuk kita rendam ya, karena ini udah hancur, apalagi yang sudah begini. Nah, sudah begini teman-teman, kita sudah bisa kita rendam di dalam terpal. Kita rendam di dalam terpal artinya kita bisa diaplikasikan ya. Kalau ini kita rendam kira-kira 3 malam teman-teman, 3 malam cukup. Apalagi kalau waktu kalian agak panjang yang sudah remuk begini, kita rendam di dalam terpal atau drum teman-teman ya. Setelah itu kita kalau dalam drum ini masukkan terpal dulu, yang di drum itu airnya aja masukkan dalam drum. Setelah kita masukkan dalam drum itu kita kasih kohe ayam 1 karung teman-teman ya, 1 karung kohe ayam, campurannya ini teman-teman ya. Nah itu masih ada lagi teman-teman untuk campurannya teman-teman, 1 botol untuk dicampurkan dalam 1 drum teman-teman ya. 4 itu 1 botol. Kalau kira-kira ininya pupuknya sudah lumayan bagus ya, setengah botol teman-teman. Karena itu pupuk 4 itu hanya pengurai ya teman-teman ya, untuk membantu menghancurkan ini ya. Kalau sudah terlalu hancur ya cukup setengah botol teman-teman. Nah ada lagi tambahan teman-teman, untuk kita kasih garam dapur 1 drum itu 5 bungkus teman-teman ya. Garam dapurnya 5 bungkus, terus ditambah lagi rebusan gula merah kira-kira 1 kilo dalam 1 drum. Nah itu teman-teman. Nah setelah itu dalam 1 drum itu sudah jadi teman-teman, mungkin sekitar 1 hari atau 2 hari direndam di situ, habis itu diaplikasikan. Itu ya. Kalau mau langsung ini bisa juga teman-teman, cuman kurang ya, kurang bagus ya. Yang bagusnya 2 hari sampai 3 hari baru diaplikasikan. Kalau sudah kita rendamkan ini sama bahan-bahan tadi yang kita sebut tadi. Jadi maka itu teman-teman, untuk petani yang mau cara bikin pupuk kompos, silahkan simak. Kalau misalkan pas tidak nonton video kita, ada di deskripsi, nanti bisa bisa dicek ya, supaya kalian teman-teman paham untuk cara bikin kompos ini. Artinya begini teman-teman, pupuk kompos ini mengurangi biaya pertanian kita ya. Biaya kita itu bisa kurang. Seandainya yang tadinya memerlukan pupuk, kan mengingat sekarang ini pupuk mahal teman-teman ya, mengingat pupuk mahal. Jadi seandainya pupuk yang Mutiara 1616 itu harganya sudah 750 sampai 800 ya. Jadi kalau kita makainya cuma 40%, yang 60%-nya kita buatkan kompos teman-teman. Itu ya, itu karena khasiatnya ya beda-beda tipis teman-teman. Cuman pupuk kimia ini kalau memang nggak mahal, itu ya sebenarnya lebih bagus teman-teman. Cuman untuk tahan simpennya masih tahan pupuk kompos teman-teman. Pupuk kompos ini ada murah, biayanya ringan. Kalau pupuk yang toko teman-teman memang sudah didesain bagus. Cuman kalau kita petani seperti saya ini teman-teman mau pakai itu terus, kita nggak mampu. Nggak mampunya apa? Pas kita panen harga jualnya kita menurun teman-teman ya. Contohnya cabai.
kayak tahun 2024 kemarin ya. 2024 2023 kemarin saya nanam cabai itu harga kena 10.000 teman-teman. Terus nanam bawang itu ya alhamdulillah kemarin bangkrut teman-teman ya, karena kena serang moler juga. Nah itu kita nggak pakai pupuk kompos teman-teman. Kemarin kita kasih semua pupuk kimia, begitu kita harganya amblek dan bawangnya kena moler, kita jadi dada teman-teman, jong alias gulung tikar ya. Jadi maka dari itu teman-teman, kita menghindari untuk biaya kita mahal, kita bikin pupuk kompos supaya kita dalam pertanian kita ini selalu tani setiap saat, tidak pandang musim ya. Kalau bisa teman-teman, kita ini tani jangan pandang musim ya. Jangan pandang musim, wah ini musim hujan, musim enggak. Kalau saya enggak teman-teman. Karena kita ini sudah didesain sama perusahaan, sama pemerintah, diadakan mesin sedot, diadakan selang, itu gunanya untuk kita tani waktu musim panas teman-teman. Jadi kita enggak mengenal musim. Jadi kalau kita punya persiapan kompos tadi teman-teman, sudah mengurangi beban kita untuk menyuplai makanan tanaman kita teman-teman. Karena kalau pupuk kompos seperti bahan bakunya ilalang, daun bambu, dicampur daun gamal, dicampur daun pisang, batang pisang itu teman-teman, itu sudah lumayan bagus ya. Itu sudah kayak mutiara teman-teman ya. Sudah kayak mutiara karena semua lengkap di situ. Apalagi teman-teman kalau yang punya pohon bambu atau yang dekat pabrik sawit. Nah, jangkosnya itu kita aplos sama ini teman-teman ya. Kita misalkan ngambil satu truk jangkos, satu truknya ini ilalang ini teman-teman. Itu bagusnya luar biasa teman-teman ya. Nah, karena kita petani ini mau jalur ke pabrik itu teman-teman, kita tidak bisanya kita semua pakai proses. Mending kita bikin yang tidak biaya gini ya teman-teman. Biayanya ini cuma tenaga, cuman kita ngopahkan nebas rumput ini. Setelah kita tebas rumput, kita kumpulin ya teman-teman, kita angkut, kita bawa ke produksi kompos ini. Setelah itu teman-teman, kita tabur urea lagi ya. Kita tabur urea supaya selalu kita itu punya pertumbuhan yang bagus untuk ini, untuk ilalang. Karena kalau ilalang teman-teman, untuk 1 hektar kayak ini teman-teman, pupuknya sudah lumayan ya. Kita dalam tani 1 tahun udah nggak beli pupuk lagi teman-teman. Nah jadi ini nanti udah 4 bulan 5 bulan kita tebang lagi teman-teman. Jadi kalau kita bisa bikin 1 hektar lebih untuk ilalang ini teman-teman, kita bisa produksi, kita jual teman-teman ya. Bisa kita jual. Masalahnya gini, nanti kalau kita dalam 100 karung pupuk ilalang yang kompos yang kering, yang begini tadi teman-teman. Nah, 100 karung ini kita kasih kohe ayamnya 50 karung teman-teman ya. Kohe ayamnya 50 karung, kita fermentasi lagi gitu, supaya kita makin jos ini pupuknya ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan wah ini zatnya ini nggak bisa teman-teman. Masalahnya gini, yang penting kalau saya pribadi, yang penting saya aplikasikan di tanaman, buahnya bagus, kesuburannya bagus, batangnya kokoh, sudah teman-teman. Nggak ada ini kisahnya ini kadar ini sekian, saya belum nyampe ke situ teman-teman. Cuman yang saya perhatikan, saya 10 tahun bikin kompos ini, ya itu tadi. Yang penting tanaman kita bagus, kokoh, dan buahnya lebat. Dan tahan simpan. Itu teman-teman yang kita pikirkan. Kalau